Setiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Salam, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita dapat kembali berkumpul dalam ibadah persekutuan Teruna GPIB Peniel Singaraja di hari ini, Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Kakak dan kakak layan lainnya mengucapkan selamat bergabung kepada adik-adik yang sudah beralih dari Pelkat PA ke Pelkat Persekutuan Teruna. Hari ini kita akan sama-sama beribadah, tapi sebelumnya mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Persekutuan Teruna GPIB. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 2, Bapa di sorga mengasihiku. Kita nyanyikan bait yang pertama. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami di hari Sabat di hari ini. Ketika kami bersama-sama beribadah di dalam persekutuan Teruna GPIB Peniel Singaraja, kami bersyukur ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan menuntun dan menyertai akan ibadah kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, biarlah jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa juga untuk Kak Ferry yang akan melayani kami semuanya ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati sebagai pelayan firman, Tuhan yang mengurapi hamba-Mu,
untuk dapat melayani dengan penuh sukacita dan di dalam urapan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ferry, mari kita sebelumnya memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178, bait yang pertama, karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan bacaan kita yang terambil dari Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai yang ke-26. Kalau sudah dibuka, biarkan Alkitab terbuka dan mari kita berdoa. Terangi hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai yang ke-26 yang menyatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang percaya dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom adik-adik. Apa kabar? Semoga semua kita selalu sehat, selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Bacaan kita hari ini terambil dari surat Roma. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di daerah Roma.
Dalam bacaan ini dikisahkan ada dua perbedaan pendapat antara jemaat Kristen Yahudi dan juga Kristen non-Yahudi. Orang-orang yang Kristen Yahudi berpendapat bahwa mereka harus melakukan apa yang tertulis dalam kitab Taurat agar mereka beroleh keselamatan dari Allah. Sedangkan dari jemaat lain, Kristen non-Yahudi, berpendapat bahwa keselamatan itu sudah ada. Sudah ada. Yesus yang memberikan. Sudah ada. Dan apa yang kita lakukan, perbuatan baik, adalah merupakan ungkapan syukur. Kita bersyukur atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Keselamatan itu anugerah dari Allah. Bukan kita harus mencari keselamatan, tidak. Itu anugerah yang diberikan kepada Allah secara cuma-cuma. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang adik-adik lakukan sebagai wujud syukur, ya, sebagai wujud syukur atas keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus secara cuma-cuma. Ya, apa yang kita lakukan sebagai teruna, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, pasti rajin berdoa, ya, baca dan merenungkan firman Tuhan, ya. Sudah dibagi, ada SBT, Sabda Bina Teruna Harian, ya. Semoga itu bisa dibaca setiap hari, ya. Kemudian ikut dalam ibadah seperti saat ini kita melakukan secara online, ya, ibadah. Dan juga apabila nanti Tuhan berkenan kita bisa beraktivitas kembali di gereja, kita ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang ada di gereja, ya. Itu merupakan satu bentuk, ya. Itu yang kita lakukan untuk ke gereja, ya. Kemudian yang kedua, patuh dan taat akan perintah orang tua, ya. Patuh dan taat akan perintah orang tua. Ini merupakan bagian yang sulit, ya, karena adik-adik sekarang mulai menginjak masa remaja di mana adik-adik mulai memiliki pemikiran sendiri bahwa apa yang dia pikirkan itulah yang benar, dan seringkali lebih mendengarkan pendapat orang lain daripada orang tuanya sendiri, ya. Itu yang sering terjadi. Patuh dan taat akan perintah orang tua. Kemudian, ya, meringankan beban orang tua, ya, membantu pekerjaan apa yang kita bisa lakukan. Mungkin ada yang nyapu, menyiram, mungkin yang punya adik membantu menjaga adiknya. Itu yang kita lakukan, dan banyak hal lagi yang kita lakukan. Dan kita jadilah berkat dalam keluarga kita. Jangan kita menyusahkan orang tua kita. Ya, akhir-akhir ini sudah banyak ada anak remaja yang mulai menyusahkan orang tua, ya. Ada yang juga sudah mulai minum minuman keras, ya, merokok, ya. Bahkan sampai juga ada yang sudah mulai mencuri uang orang tua, ya. Itu sudah mulai terjadi dalam kehidupan adik sekalian. Kemudian hal yang ketiga, apa yang kita lakukan sebagai wujud terima kasih kita atas berkat keselamatan yang Tuhan sudah berikan? Itu yang ketiga, menolong dan mengasihi teman dan orang-orang di sekitar kita.
Ya, kita hidup sebagai makhluk sosial. Berarti ada interaksi antara kita dan orang lain. Ya, tidak hanya keluarga kita, orang tua kita, kakak adik dan saudara lainnya, tapi kita juga ada interaksi dengan tetangga, dengan teman di sekolah, ataupun teman-teman di sekitar kita. Kita menjadi orang yang menyenangkan bagi mereka. Kita bisa membantu, mungkin kita bisa menolong pekerjaan mereka, ya, ada sesuatu hal yang kita bisa bantu, kita bantu. Mungkin kita juga bisa bawa dalam doa. Itu hal-hal kecil yang kita bisa lakukan dalam kita menjadi berkat bagi mereka, sehingga mungkin saja kalau kita tidak hadir, teman-teman kita merasa wah kurang pas, ya. Itu hal yang baik, dimana kita selalu dinantikan oleh teman-teman kita dalam artian yang positif, ya. Kemudian yang keempat yang kita lakukan adalah mengasihi diri kita sendiri, ya. Mengasihi diri kita. Mengasihi bagaimana? Hal yang sekarang dilakukan adalah sebagai pelajar, yaitu belajar. Belajar sebaik-baiknya. Karena hal yang sudah berlalu tidak akan bisa terulang lagi. Belajar banyak hal. Belajar pelajaran di sekolah walaupun sekarang hanya sistemnya dengan online. Belajar juga kecakapan hidup, ya, seperti nyapu, ngepel, cuci baju, ya, masak kue atau masak yang lainnya. Kita belajar untuk kita memiliki banyak kecakapan hidup, ya, dan melakukan hal-hal yang positif, ya. Tidak narkoba, ya, tidak mulai merokok, tidak minuman keras, ya, yang bisa merusakkan diri kita. Seperti yang tadi sudah dikatakan, masa remaja ini seringkali kita mudah terpengaruh dengan orang-orang di luar sana, ucapan-ucapan orang, ya, merokok, ya, mulai kita minum minuman keras, dan yang paling parahnya lagi sudah ada yang mulai dengan narkoba. Dan itu akhirnya apabila kita tidak tercukupi kebutuhan uang kita tidak punya uang, apa yang kita lakukan? Kita mulai mencuri uang orang tua. Ya, mungkin pertama 5.000, 2.000, ya, 10.000, 100.000, akhirnya berkembang semakin banyak, dan meresahkan orang tua. Dan mungkin saja uang itu kita pakai, orang tua akan pakai mungkin untuk bayar SPP, atau beli baju, atau beli makan. Tapi karena hal yang membuat kita bahagia, kita nggak punya uang, ya terpaksa kita mencuri. Dan itu mulai membuat orang tua kita sedih, ya. Semoga kita di sini semua tidak ada ya kayak begitu, ya. Itu mungkin di tempat lain, di sini nggak ada, ya. Nah, kemudian saat ini kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita yakin bahwa kemerdekaan kita ini merupakan campur tangan Tuhan Yesus Kristus. Kemerdekaan itu dianugerahkan kepada kita, bangsa Indonesia ini, untuk kita bisa merasakan kemerdekaan itu. Ya, para pejuang zaman dulu berjuang sekuat tenaga dengan membawa senjata, ya. Ada yang mengorbankan nyawanya, ada yang kakinya buntung, tangannya buntung, ya, bahkan ada yang disiksa. Itu perjuangan mereka untuk mewujudkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saat ini sebentar lagi, tanggal 17, kita akan bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan negara kita, Negara Republik Indonesia, yang kita akan rayakan dengan usia 76 tahun, ya. Luar biasa, Tuhan sudah memberkati kita selama 76 tahun. Namun saat ini, di tengah-tengah
sukacita hari kemerdekaan, ada hal-hal lain yang masih mengganjal akan kehidupan kita. Terkhusus saat ini, kita masih dibayang-bayangi, kita masih dilingkupi dengan penyebaran virus COVID-19, virus corona ini. Ya, COVID-19 itu disingkat yang kepanjangannya itu Coronavirus Disease 19. Yang pertama di Wuhan, kemudian masuk ke Indonesia, yang pertama kali di Depok, sekarang berkembang kemana-mana. Pertama-pertama banyak orang tidak percaya akan virus corona ini. Mereka dengan segala macam spekulasinya, ngomong-ngomong yang tidak tentu, ya, membuat orang lain juga tidak percaya kepada virus corona dan tidak percaya kepada pemerintah. Dan akhirnya virus ini menyebar kemana-mana. Sudah banyak korban di Indonesia, tapi masih saja juga ada orang-orang yang tidak percaya dengan ganasnya virus ini. Tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga sekarang sudah mulai ke daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah kepulauan. Virus ini sudah mulai menjangkiti banyak orang. Dan saat ini ada PPKM yang sangat ketat ya di Indonesia. Banyak sekali orang, dan bahkan sekarang antara ketersediaan tempat tidur di rumah sakit dengan orang yang datang untuk dirawat, jumlahnya orang yang datang itu lebih banyak daripada kamar yang disediakan. Dan apabila ini terus berlanjut, akan sangat berbahaya, karena rumah sakit tidak lagi bisa menampung orang-orang yang terinfeksi dan terpapar virus corona. Mungkin saudara-saudara, adik-adik juga ya pernah mengalami, atau mungkin tetangga kita mengalami. Ya, ada sebuah pengalaman teman sendiri mengatakan bahwa dia terjangkit virus corona. Penciumannya mulai terganggu, dan dia berkata bahwa orang kalau bernapas kan tarik nafasnya panjang, ya. Dia nafasnya dikit-dikit. Ya, sangat tersiksa. Saat dia menderita itu, dia mengatakan seperti ini, Tuhan, saya pengen hidup, saya belum pengen mati, Tuhan, tolong saya. Dia berdoa, membaca firman Tuhan, dan di saat dia berserah kepada Yesus Kristus, di sanalah kekuatan itu ada. Kekuatan daripada Yesus Kristus memberikan dia kemampuan untuk bisa melewati masa kritis. Orangnya masih ada ya, namanya Pak Hari ya, teman di gereja di GC ya. Nah, itu yang dia alami, dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, sebagai anak-anak teruna, sebagai pengikut Kristus ya, apa yang akan kita lakukan sebagai ungkapan syukur atas kemerdekaan Indonesia di tengah-tengah wabah virus corona? Apa yang kita bisa lakukan? Pasti yang pertama, kita menjaga kesehatan kita ya, dengan olahraga, minum vitamin, istirahat yang cukup ya, makan makanan yang bergizi semampunya ya, makan buah, sayur ya. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah membantu saudara-saudara atau sahabat kita, orang-orang di sekitar kita yang terkena virus corona ya. Saat ini juga ada yang isolasi mandiri ya. Kita bisa membantu, minimal kita berdoa untuk mereka agar mereka diberikan kekuatan dan mereka sehat kembali. Sudah banyak ya orang-orang yang meninggal karena virus ini. Jangan kita menambah lagi jumlah orang yang terkena virus corona.
Kita berjuang saat ini. Bagaimana caranya supaya penyebaran virus ini bisa berhenti dan pemerintah tidak lagi banyak menanggung beban karena virus corona ini. Mari bersama-sama kita bersatu, kita bergandeng tangan, kita mencegah virus corona dengan mematuhi protokol kesehatan dan selalu dengar-dengaran akan nasihat orang tua. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Semoga COVID-19 segera berlalu, ekonomi Indonesia dipulihkan, dan kita pun terbebas dari COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Untuk merespons firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, mari bersama-sama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 336, Indonesia Negaraku. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang keempat. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama akan berdoa syafaat. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan saat ini. Biarlah firman ini boleh masuk dalam kehidupan kami dan mengubah hidup kami untuk lebih baik lagi. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah kehidupan kami saat ini, virus corona masih merajalela. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, pulihkan kami, pulihkan Indonesia ini. Kami akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Kami mohon kepadamu Tuhan dengan semangat kemerdekaan ini. Bila Roh-Mu yang kudus hadir membantu kami di Indonesia ini untuk memulihkan kami agar virus corona segera hilang dari Indonesia ini. Dan kehidupan kami sehari dan ekonomi bisa dipulihkan. Masih banyak juga saudara kami yang mengalami sakit, ada yang diisolasi di tempat-tempat yang terpusat isolasi mandiri, dan juga masih ada yang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong lawat mereka. Mampukan kami untuk boleh menjadi berkat bagi mereka. Kami yang masih muda ini, mampukan kami boleh berbuat yang sebaik-baiknya agar virus corona ini tidak semakin banyak dan tidak menambah jumlah akan kematian maupun orang-orang yang terkena virus corona ini. Bapa dan surga, kami juga mengucap syukur karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Kami Tuhan masih berikan sukacita bersama orang tua, bersama saudara-saudara kami semua. Biarlah Tuhan yang memberkati kami selalu. Berkati orang tua kami dalam segala apa yang mereka lakukan. Mampukan mereka juga boleh bekerja dengan baik dan dijauhkan dari orang-orang yang ingin mengganggu akan usaha dan pekerjaan orang tua kami. Mampukan kami juga boleh menjadi berkat bagi orang tua kami. Kami boleh membantu, meringankan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Dan kami selalu belajar dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh untuk kehidupan kami selanjutnya. Kami juga berdoa buat pemerintahan di Indonesia ini untuk pulihkan semua kami Tuhan. Berkati Pak Presiden, berkati Menteri
semua kepala-kepala daerah dan hingga di RT RW. Tuhan berkati semua. Untuk kami bersatu, kami boleh bekerja sama dengan baik, terkhusus untuk mencegah penyebaran virus corona ini, Tuhan. Berkati juga gereja kami, Tuhan. GPB Penel Singaraja, GPB pada umumnya. Jemaat kami juga ada yang terpapar virus corona. Para pemimpin kami, pendeta juga ada yang sudah terkena virus corona dan bahkan ada yang meninggal karena virus corona. Ya Tuhan Yesus, berkati kami semua jemaat. Biarlah kami bahu-membahu, kami bersatu hati. Kami boleh berbuat yang terbaik bagi gereja-Mu. Kami di Singaraja dengan segala program-program yang ada. Tuhan tolong kami supaya segala kegiatan-kegiatan yang kami lakukan boleh bermanfaat, boleh berkenan di hadirat-Mu. Bapa dalam surga, berkati juga kami yang dalam belajar ini. Ada kesulitan-kesulitan dalam belajar. Ya Tuhan Yesus, kami hanya bersandar kepada-Mu. Mampukan kami, anak-anak-Mu semua di dalam belajarnya, supaya mereka bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik dan mengerti akan setiap pelajaran-pelajaran yang ada. Kami, para pelayan-Mu di Pelkat Teruna, Tuhan tolong kami dari segala keterbatasan kami. Mampukan kami juga boleh memberikan yang terbaik bagi anak kami dan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus. Inilah doa ungkapan syukur kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan memberikan persembahan. Mengiringi makan persembahan kita akan melakukan Kidung Jemaat nomor 337, betapa kita tidak bersyukur. Kita nyanyikan bait yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita sama-sama berdiri untuk kita membawa persembahan yang sudah kita berikan di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Juga ketika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dapat memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan yang kami berikan, yang dapat dikelola oleh majelis di tengah-tengah jemaat GPB Penel Singaraja. Biarlah berkat Tuhan senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu kekal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kristus sudah mati bagi kita orang yang berdosa, dan Dia menyediakan keselamatan bagi kita. Mari kita mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita.
dengan cara berbuat yang terbaik untuk orang tua, untuk orang-orang di sekitar kita, dan yang terkhusus untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 149, Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Yesus kau beri isi melodi melakukan kemenangan salibmu. Di dalam hatiku kau buat harmoni, nada-nada pasti ganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Kawan yang sedih ikut melodi yang penuh dengan irama yang cerah. Yesus memberi isi melodi menggemakan kemenangan mulia. Di dalam hatimu terima harmoni, nada-nada pasti ganti simfoni. Yesus memberi isi melodi menggemakan kemenangan mulia. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada, dan biarlah ketaatan kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian, menyertai orang tua kita, menyertai saudara-saudara kita, dan orang-orang yang kita kasihi dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-76. Jayalah Indonesiaku. Halo teman-teman dan kakak layan, perkenalkan nama saya Elif Pasya Atmaja Andrejan. Tanggal lahir saya 24 Maret 2009. Alamat saya di BTN Banyuning Indah, Blok H nomor 14. Sekolah saya di SMP Negeri 3 Singaraja. Terima kasih teman-teman. Halo teman-teman dan kakak layan, perkenalkan nama saya Jonathan Adi Kurniawan. Saya lahir tanggal 8 Agustus 2008. Alamat tinggal saya Jalan BTN Banyuning Indah, Blok F nomor 48. Saat ini kita tidak bisa beribadah karena COVID-19 ini. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Shalom. Shalom, perkenalkan nama saya Evan Febrian Ahab. Saya tinggal di Taman Wira Sambangan, Kamboja 3, nomor 17. Saya lahir di Kupang, tanggal 22 Februari 2009. Saya sekolah di SMP Negeri 4 Singaraja, kelas 7. Salam kenal kakak-kakak layan dan teman-teman. Terima kasih. Kenalkan nama saya Daniel Haidi Yandang. Saya kelas 1 INT. Saya tinggal di Jalan Ahmad Yani nomor 222. Halo semua, saya Christiana Siolan Ciburian. Saya tinggal di Jalan Jelantik Gingsir, Gang 1 nomor 5 Sukasada. Saya lahir tanggal 30 Mei 2009. Saya bersekolah di SMP Lab Undiksa Singaraja.
Salam kenal semuanya. Shalom, perkenalkan nama saya Talia Tesalonika Berginting, alamat Panji Bangah, tanggal lahir 16 September 2009, sekolah SMP Negeri 4 Singaraja. Saya harap kakak-kakak Persekutuan Teruna bisa menerima saya di Persekutuan Teruna. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Gladys, saya tinggal di Fajar Utama nomor 5, Gang Baptis Ragen. Saya sekolah di SMP 6 Negeri Singaraja. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya IG Gladio Kestiangkat, bisa dipanggil Diu. Alamat saya Banyuning Indah. Tanggal lahir saya 12 Februari 2009. Saya bersekolah di SMPN 1 Singaraja. Salam kenal teman-teman PT. Terima kasih. Selamat sore Bunda, perkenalkan nama saya Merita Lita Anggira Penumbela. Saya sekolah di SMP 2 Singaraja. Rumah saya di Jalan Sudirman, Gang 1 nomor 34. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.